selamat datang di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana, pengisi suara Marina Monalisa, bab 95, Keponakan. Om, ada hal mencurigakan lagi dengan Kak Bara di ponselnya? Tanya Dewa. Zian hanya diam memandang dingin dengan Dewa. Dewa mengernyitkan dahi tatkala asistennya hanya diam. Ia melirik Zian yang memasang wajah tidak enak. Maksudku, Zian, bukan Om. Ucap Dewa hanya nyengir kuda. Dia kan emang Om. Kenapa tidak mau dipanggil Om? Lucu sekali, asisten kakek satu ini, batin Dewa. Ada satu gambar lagi yang menjadi misteri. Gambar tulisan tangan dalam bentuk Morse. Saya akan mencoba menjabarkannya, ucap Zian. Ya kali dikira pramuka, ada sandi Morse juga. Kak Bara memang aneh, gumam Dewa. Zian menutup laptopnya, ia mengantar Dewa untuk kembali ke rumah sakit. Dewa masih termenung, memikirkan keberadaan Alisa. Dia sangat bodoh, kenapa tidak menyimpan nomor Alisa? Kenapa tadi tidak menyimpan nomor Alisa? Tanya Dewa melepas kacamata hitamnya. Sudah saya simpan, nanti saya akan kirim ke nomor Anda. Dewa tersenyum. Ia menepuk bahu pria itu. Zian tersenyum kecil. Sang tuan sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Dan bahkan Dewa seumuran dengan putranya. Setelah itu, Zian mengantar sang tuan untuk kembali ke rumah sakit. Nona sudah menunggunya. Dalam perjalanan, mereka hanya saling diam, tidak mengobrol. Dewa lebih memilih untuk beristirahat sejenak karena nanti pun ia harus membungkus baju orderan untuk segera dikirim ke pembeli. Tuan Naga, sudah aku bilang jangan panggil aku Tuan. Nagara, Anda jangan khawatir. Saya akan bantu Anda sebisa saya. Dewa hanya mengangguk lemas. Ia sudah tidak memiliki tenaga untuk mengobrol. Zian biarkannya untuk terlelap sembari menuju perjalanan menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Dewa masuk ke ruangan VIP yang dipakai Nona. Tentu saja VIP. Nona mana mau tahu saat ruangan dengan pasien lain. Saat masuk, Nona sedang berbaring. Dewa mengulurkan tangan untuk dicium oleh Nona. Tetapi Nona hanya diam bingung. Haduh, jika suami datang dan pergi, harus cium tangan. Itu menandakan istri yang baik. Dewa meraih tangan Nona, berjabat tangan lalu menempelkan pada bibir Nona. Nona yang cemberut tidak jelas. Setelah itu Dewa melirik barang jualannya, sudah tergeletak di atas sofa. Ya sudah, Mas mau bungkus itu dulu, nanti malam mau dikirim, ucap Dewa. Dewa membungkus kaos lusingan yang ia akan kirim kepada pembeli. Ini pertama kalinya ia berjualan online. Ia juga masih banyak belajar. Nona memperhatikan wajah Dewa yang sedikit pucat. Akhir-akhir ini, sang suami bekerja keras. Mas sudah makan? Tanya Nona. Nanti setelah ini Mas makan. Tadi ke rumah Kak Bara ngapain? Dewa tersenyum. Hanya main saja kok. Apartemen baru milik Kak Bara sangat bagus. Nona tahu jika sang suami berbohong. Raut wajah Dewa sangat jelas jika sedang kelelahan. Semua ini ia lakukan untuk keluarga kecilnya dan tentu saja untuk Dewa yang sudah berada di surga. Tangan Dewa membungkus dengan cekatan. Sebelumnya ia menyuruh Arsel untuk membeli plastik dan keperluan bungkus lainnya. Setelah Arsel tahu jika Dewa ternyata orang kaya, ia sangat patuh kepada bocah itu. Nona, ucap Dewa sembari membungkus. Iya mas. Si kembar sedang apa? Rewel nggak saat aku tinggal tadi? Atau yang rewel mamanya? Guru Dewa supaya tidak jenuh. Hahaha, mas jangan cepat ketemu si trio kembar. Nana mencoba beranjak dari tempat tidur. Diraihnya botol cairan infus, lalu duduk di sofa melihat sang suami tengah serius membungkus. Perut Nona terlihat besar, tetapi ketika duduk, Dewa mengelusnya. Ia terjongkok di depan Nona, mencoba mengobrol dengan kedua buah hatinya. Trio kembar, Papa ingin bertemu. Air mata Dewa mengalir seketika. Ia sangat terharu karena sebentar lagi menjadi seorang ayah untuk ketiga anak sekaligus. Nona tertawa geli,
melihat suami bocahnya yang sangat cengeng akhir-akhir ini. Mas kok jadi cengeng sih? Sudah besar mau jadi ayah, kok masih menangis? Mana ingusnya keluar? Hahaha, ejek Nona. Gak tahu nih, semenjak saya hamil, Mas malah gampang sedih. Efek dari bayinya mungkin, kata dokter sih gitu. Suami walau tidak hamil, bisa merasakan perasaan nano-nano. Efek dari jabang bayi dan suami juga bisa mengidam. Aduh, Mas malah ingin makan gado-gado super pedas. Ucap Dewa sambil mengelap air liurnya yang menetes. Nona mencubit hidung Dewa. Suami bocahnya membuat terkekeh geli. Padahal Nona belum mengidam makanan selama hamil. Justru sang suami yang selalu mengidam aneh-aneh. Dewa mengelap air mata dan air liurnya. Ia mengambil ponsel lalu menyuruh Arsel untuk membelikan gado-gado sekarang juga. Arsel mengiyakan perintah dari tuan barunya tanpa membantah. Bagas sedang berada di bandara untuk pulang ke kotanya. Dia sendirian. Sang istri tidak memperdulikannya yang sedang sakit, bahkan malah menggugat cerai. Sita juga tidak memperbolehkan Bagas bertemu putranya. Dia juga tidak mau jika putranya mengetahui penyakit yang diderita ayahnya sungguh memalukan. Bagas, Kak Bara, bisa jemput aku di bandara? Bara, sudah pulang? Suruh Bayu untuk menjemputmu. Bagas, jika tidak mau juga tidak apa-apa. Bara, tunggu, setengah jam lagi kakak sampai di sana. Bagas menunggu sang kakak sambil melamun. Lalu lalang orang di malam ini membuatnya tidak bisa menghilangkan kesunyian ini. Bagas sudah kehilangan semuanya, anak-anaknya, dan ia merasa sangat terpukul. Setengah jam kemudian, Bara datang menjemput Bagas. Mereka langsung masuk ke mobil. Bara memang sangat membenci Bagas, tetapi mau bagaimana lagi, adik tetaplah adik. Tidak ada yang namanya mantan adik. Bagas terlihat sangat lesu, bahkan ia tidak sanggup untuk membuka mulut. Ini mau kemana? Tanya Bara sambil mengitir mobil. Malam ini aku menumpang di rumah kakak dulu, besok aku mau pulang ke rumah ibu. Jawab Bagas lemas. Bara sebenarnya sangat malas, tetapi melihat sang adik begitu menyedihkan, membuatnya tidak tega. Deru mobil menemani kesunyian malam, menambah suasana menjadi canggung. Bara mempercepat laju mobilnya untuk segera sampai di apartemennya. Sesampainya di apartemen, Bagas langsung menarik selimut dan mencoba memilih untuk tidur di kamar Bara. Bara mengambil bantal di kamarnya. Ia memilih tidur di ruang tamu. Kakak masih membenciku? Tanya Bagas membuat langkah Bara terhenti. Tidak dapat dipungkiri, lagi jika kakak begitu membencimu. Maafkan aku salah. Bara tersenyum tipis. Ya, baru kali ini aku mendengar ucapan maafmu. Di mana kesombonganmu yang dulu? Bagas mencoba untuk duduk, lalu memandangi kakaknya. Bara menjadi tidak tega saat melihat wajah Bagas yang pucat. Sudahlah, sana tidur, kakak juga lelah. Bara melangkah menuju pintu, tetapi ucapan Bagas membuatnya terhenti. Elara itu putri kandungku, bukan putri Kak Theo. Bara sangat terkejut. Ia membalikkan badan menatap Bagas. Aku sangat berdosa dengan Kak Bara. Mungkin ini hukum karmaku, ucap Bagas menunduk malu. Bara tidak bisa mengontrol emosi, langsung naik ke atas tubuh Bagas dan memukulinya. Bara sangat geram dengan tingkah laku adiknya satu ini. Bagas hanya bisa pasrah dipukuli sang kakak. Kakak salah apa denganmu? Sampai tega melakukan ini dengan kakak? Kenapa kau dan Zalina selalu membuat luka di hati kakak? Ucap Bara berapi-api. Bara menyeret Bagas untuk menuju ke balkon apartemen. Bara yang tidak bisa mengendalikan emosinya mencoba mendorong Bagas dari balkon setinggi 50 meter itu. Maafkan aku, Kak. Maaf katamu, dasar berdebah. Kau tidak tahu sakitnya hati kakak. Kau hanya bisa memberi luka saja. Teriak Bara. Saat berusaha mendorong Bagas, Bara malah teringat Elara, gadis yang sudah ia rawat dari bayi seperti putrinya sendiri. Papa, bagaimana wajah apa kandungku? Apa dia tampan? Aku ingin sekali bertemu dengannya. Aku yang bercerita jika aku baik-baik saja dan sangat bahagia memiliki papa tiri seperti Papa Bara. Tapi sekarang aku sedih karena kini aku anak yatim piatu. Aku berharap jika papa kandungku masih hidup,
Aku ingin meluknya walaunya sekali. Bara teringat dengan ucapan Elara saat terakhir bertemu dengan Bara. Seketika itu, Bara menarik Bagas untuk menjauhi dinding pagar balkon. Bara memeluk Bagas dengan erat sambil menangis. Kini ia malah senang jika ayah kandung Elara masih hidup. Gadis malang itu bisa bertemu dengan papa kandungnya. Aku memang belum percaya jika belum diadakan tes DNA. Tapi aku senang jika putriku masih memiliki ayah kandung. Aku hanya ingin Elara bahagia. Ternyata putriku adalah keponakanku sendiri, ucap Bara. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.